Ya, kita akan bahas tentang konsep pekerja anak Indonesia. Pemerintah mencanangkan peta jalan Indonesia bebas pekerja anak 2022. Biro Pusat Statistik mencatat jumlah pekerja anak di Indonesia tahun 2021 itu sekitar 940.000 orang. Lantas siapa yang dimaksud dengan pekerja anak? Pekerja anak adalah setiap anak atau orang yang berusia di bawah 18 tahun yang melakukan pekerjaan yang sifat dan intensitas dapat mengganggu, membahayakan kesehatan, keselamatan, serta tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan intelektual. Dari definisi ini, artinya anak tidak dilarang bekerja. Banyak konsep budaya dan kultur masyarakat yang melihat bahwa bekerja adalah sebuah keharusan. Bekerja adalah sebuah proses edukasi dan pelibatan anak untuk bergotong royong menanggung beban hidup, memahirkannya menghadapi masa depan. Nah, biasanya konsep ini diawali sejak dini, di mana anak dilibatkan bergotong royong dalam pekerjaan domestik dan usaha keluarga. Banyak anak yang memang tempat hidupnya itu ada di wilayah perkebunan, peternakan, pertanian, bahkan di penampungan sampah, tepi pantai atau di pertambangan. Anak yang bekerja, pekerja anak, atau orang dewasa, mereka semua mungkin berhadapan dengan bahaya yang sama. Pestisida, serangan hewan, kecelakaan dalam lingkungan keseharian hidup mereka itu. Ya, anak memang terkategori lebih rentan dari orang dewasa, baik dari sisi fisik atau keahlian atau kekuatan. Namun, mereka mungkin saja jauh lebih unggul dibanding orang dewasa yang tidak sehari-hari bekerja di bidang itu. Yang jadi masalah kemudian adalah apa batasan konsep anak yang bekerja yang dibolehkan secara hukum? Dan apa itu pekerja anak? Batasan ini tujuannya melindungi, karenanya harus dipertegas dan diperjelas. Hukum membolehkan anak bekerja. Batasannya bekerja dalam rangka membantu orang tua, melatih tanggung jawab, disiplin dan atau keterampilan, dan jangka waktunya pendek di luar waktu sekolah, serta tidak ada unsur eksploitasi. Nah, definisi ini sangat cair dengan sistem pendidikan Indonesia, konsep pendidikan keluarga dan juga tafsiran tentang eksploitasi. Eksploitasi anak ini bisa terjadi bukan hanya dalam bentuk pemaksaan anak bekerja, namun juga bisa pemaksaan anak untuk belajar, berprestasi, berpenampilan, berperilaku sesuai dengan kehendak orang dewasa. Keuntungan eksploitasi tidak sebatas uang ya, bisa berupa gratifikasi, kesempatan, nama baik, atau gengsi orang dewasa. Demikian juga makna kalimat dapat mengganggu, membahayakan kesehatan, keselamatan. Definisinya multitafsir. Apalagi untuk masyarakat awam yang buta hukum dan kurang pemahaman tentang konsep kesehatan, keselamatan, keamanan kerja. Itikat untuk melindungi anak dari eksploitasi memang sudah seharusnya kita perjuangkan. Hukum tak cukup melindungi anak-anak Indonesia, anak-anak kita. Pendidikan tentang kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja, kebijakan struktural tentang lingkungan dan fasilitas kerja yang sehat dan aman adalah prasyarat pencegahan eksploitasi pada anak.